Ayah ini memiliki cerutu kasar, bab 77 Douluo Dalus Sol Len 2. Meskipun belum berusia 13 tahun, Huo Yuhao masih terlihat tinggi dan perkasa ketika dia berada di panggung sebelumnya. Dia dipenuhi dengan kekuatan berdarah panas, bersama dengan kesombongan yang tampaknya mencengangkan. Beberapa kesombongan itu tentu saja dipalsukan. Selain itu, ada juga 6 cincin jiwa merah darahnya. Semua hal ini telah tertanam dalam benak Wang Dong, dia tidak bisa melupakan mereka. Mengapa saya memiliki 6 cincin jiwa ketika saya di sebelah Anda? Wang Dong bertanya. Huo Yuhao menjawab, keterampilan jiwa imitasi saya memungkinkan saya untuk mengendalikan segala sesuatu dalam radius 3 meter di sekitar saya. Itulah mengapa saya menunggu Anda untuk dekat dengan saya sebelum saya melepaskannya. Alasan mengapa Anda memiliki 6 cincin jiwa adalah bahwa 600.000 cincin jiwa adalah batas dari apa yang bisa ditahan oleh pikiran lawan kita. Menggunakan imitasi saya untuk membuatnya seolah-olah kami berdua jiwa kaisar sudah cukup untuk menakuti mereka. Namun, saya tidak berpikir bahwa mereka akan menjadi begitu lemah. Bersamaan dengan keterkejutan yang diterima oleh cincin jiwa kami, mereka juga dikirim ke linglung sejenak ketika saya menggunakan interferensi spiritual saya pada mereka. Selain itu, menggunakan cahaya emas Anda untuk menyalakan Haodong Power kami cukup efektif, meskipun itu tidak meningkatkan kekuatan Golden Rod kita, jangkauan serangannya jelas meningkat sedikit. Wang Dong mengangkat bahu. Namun, menggunakan serangan habis-habisan seperti itu langsung menghabiskan seluruh kekuatan Haodong kami. Baru saja kembali, sulit bagi kami. Meskipun pertarungan ini memuaskan, kami mengungkapkan serangan kami yang paling kuat. Bukankah kita kehilangan lebih dari yang kita peroleh? Huo Yuhao menjawab, kamu tidak bisa melihatnya seperti itu. Pertandingan ini sangat penting bagi kami, dan hanya karena itu adalah pertandingan pertama kami. Selanjutnya, itu juga merupakan babak pertama babak sistem gugur. Saat ini kami mewakili kemuliaan Akademi Shrek, dan semua orang yang menonton dapat melihat berapa usia kami. Jika ini pertarungan yang normal, kami harus mengungkapkan kekuatan sejati semua orang. Namun, kami melakukannya secara berbeda hari ini. Kami berdua bahkan tidak terlihat berusia 15 tahun, namun kami menampilkan kultivasi peringkat kaisar jiwa. Bukankah itu mengherankan semua orang? Sekarang kita telah membuat semua orang tercengang, mereka akan melebih-lebihkan kemampuan kita. Dengan demikian, mereka akan merasa gugup ketika mereka melawan kita di masa depan, dan kita akan dapat memanfaatkan kegugupan mereka untuk menang. Karena ini, peluang kita untuk melewati babak Robin sebelum senior kita pulih telah menjadi jauh lebih tinggi. Pada saat yang sama, mengungkapkan kekuatan kami memungkinkan kami untuk menyembunyikan kekuatan yang lain. Hal terpenting yang perlu kita fokuskan adalah efisiensi. Meskipun Golden Rod kita perlu 3 hari untuk diisi ulang sebelum kita dapat menggunakannya lagi, kita menggunakannya pada hari pertama untuk mengendalikan musuh kita. Dengan demikian, kita akan dapat menggunakannya kapan saja sepanjang putaran round robin. Seperti yang Anda lihat, kami telah mencapai beberapa hal dalam satu gerakan. Kita akan dapat menggunakannya kapan saja sepanjang putaran round robin. Seperti yang Anda lihat, kami telah mencapai beberapa hal dalam satu gerakan. Kita akan dapat menggunakannya kapan saja sepanjang putaran round robin. Seperti yang Anda lihat, kami telah mencapai beberapa hal dalam satu gerakan. Dari pertandingan ini, aku benar-benar memahami betapa pentingnya reputasi Akademi Shrek sebagai akademi nomor 1 di benua ini. Jika bukan karena ketenaran akademi kita membuat mereka takut, pertandingan kita pasti tidak akan semudah ini. Wang Dong bergumam sebagai tanggapan, namun, kita masih akan mengungkapkannya cepat atau lambat. Pertandingan kami nanti juga tidak akan semudah itu. Selain itu, cincin jiwa 600.000 tahun Anda terlalu palsu. Saya merasa bahwa jika Anda hanya membuat cincin jiwa terakhir Anda 100.000 tahun, itu akan jauh lebih dapat dipercaya.
Anda menggunakan pengetahuan mereka tentang cincin jiwa untuk membodohi mereka, tetapi begitu mereka benar-benar memikirkannya, mereka akan menyadari bahwa Anda pasti menggunakan semacam metode khusus untuk membodohi mereka. Seorang kaisar jiwa yang bahkan belum berusia 15 tahun sudah cukup mencengangkan, tetapi seorang yang berjiwa-jiwa 600.000 tahun adalah kisah lain. Itu sesuatu yang jauh melebihi akal sehat. Kamu benar. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Darahku mengalir ke kepalaku saat itu, aku hanya berusaha membuat Akademi Shrek terlihat lebih kuat. Karena itu, saya membuat semuanya cincin jiwa ratus ribu tahun. Sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar agak bodoh. Tapi apa yang dilakukan sudah selesai, saya tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Biarkan saja mereka berpikir apapun yang ingin mereka pikirkan. Wang Dong meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan berbaring di tempat tidur. Dia menatap langit-langit dan berkata, jujur, kita tidak perlu terlalu memikirkannya. Mari kita lakukan yang terbaik untuk menang. Bagaimanapun, sangat mustahil bagi kita untuk menjadi juara sendiri. Setiap pertandingan penting. Huo Yuhao berbaring di sampingnya dan meletakkan tangannya di belakang kepalanya juga. Itu benar. Apakah Anda pikir kami akan memiliki kesempatan untuk menjadi juara setelah saudari Xiao Tao dan yang lainnya telah kembali? Wang Dong mendorongnya dengan sikunya. Bergerak sedikit lebih jauh dariku. Dan bagaimana saya bisa tahu jawabannya? Kami mungkin punya kesempatan. Bagaimanapun, Ma Xiao Tao dan Dai Yuheng keduanya adalah kaisar jiwa. Memanggil adiknya Xiao Tao adalah istilah yang cukup penuh kasih sayang. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan memiliki kompleks Oedipus. Kaulah yang memiliki kompleks Oedipus, Huo Yuhao menjawab dengan sedih, aku hanya tidak mengerti mengapa kau begitu memusuhi dia. Wang Dong berbalik ke arah Huo Yuhao dan memukul dahinya. Jangan lupa, kita hampir mati karena dia yang terakhir kali. Orang sepertimu benar-benar melupakan semua kesetiaannya saat dia bernafsu. Huo Yuhao memegang dahinya yang sakit dan menggerutu, hei, aku baru 12 tahun. Apa yang kamu maksud dengan nafsu? Pikiran macam apa yang dipenuhi oleh otak Anda? Itu semua pasti pikiran yang tidak sehat. Di usia kita harus belajar dengan giat dan membidik langit. Jangan terlalu memikirkan hal-hal, mengerti? Wang Dong mendengus. Akan lebih baik jika itu benar-benar masalahnya. Aku kembali ke kamarku. Dengan itu, dia duduk untuk turun dari tempat tidur. Namun, Huo Yuhao meraih tangannya. Jangan kembali. Wang Dong buru-buru menarik tangannya, lalu memeluk selimutnya dan menatapnya dengan waspada. Apa yang ingin kamu lakukan? Huo Yuhao memutar matanya. Kamu penuh omong kosong. Berkultivasi tentu saja. Karena mereka telah menyelesaikan babak sistem gugur pada hari pertama putaran round robin itu sendiri, para siswa dari Akademi Shrek bisa mendapatkan istirahat yang sangat baik selama 2 hari berikutnya. Namun, tidak ada jejak tim cadangan yang mereka tunggu-tunggu selama 2 hari ini. Orang tersibuk dari mereka semua selama 2 hari ini pasti Wang Yan, yang masuk dan keluar hotel setiap hari. Dia tampak muncul pada satu saat, kemudian akan menghilang pada saat berikutnya. Pada malam ketiga turnamen, dia mengumpulkan mereka semua di ruang konferensi dan mengadakan pertemuan. Xiao Tao, bagaimana lukamu? Tatapan Wang Yan jatuh pada Ma Xiao Tao, Dai Yuheng, dan Ling Luoshen. Ma Xiao Tao menjawab, karena kami dapat memulihkan diri dengan damai selama beberapa hari terakhir, pemulihan kami berjalan cukup baik. Saya harus bisa membuat pemulihan lengkap dalam waktu setengah bulan. Jika saya harus dengan paksa memasuki turnamen, 10 hari sudah cukup. Namun, saya khawatir hal itu akan memperburuk cedera saya. Cedera internal adalah cedera paling serius yang bisa dialami oleh seorang master jiwa. Serangan ke organ dalam seseorang dapat menyebabkan translokasi, yang menyebabkan serangkaian cedera berturut-turut. Untungnya, mereka bertiga tidak diracuni ketika mereka terluka. Jika mereka punya,
Ini tidak akan menjadi masalah yang bisa diselesaikan hanya dalam waktu setengah bulan. Misalnya, yang lain yang telah dikirim kembali ke akademi untuk pulih tidak akan pulih sepenuhnya setidaknya selama 3 bulan. Bahkan sekarang, trio Ma Xiaotao masih merasa agak marah terhadap peristiwa yang terjadi di pegunungan Mingdou. Kemampuan Tuan Roh jahat itu terlalu jahat. Mereka belum pernah melihat keterampilan seperti itu, yang akan tumbuh lebih kuat semakin besar jumlah mayat yang ada. Mereka tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Dai Yuheng berkata, hal yang sama berlaku untukku. Ling Luoshen juga mengangguk dan berkata, aku pulih seperti yang diharapkan. Itu bagus, kata Wang Yan. Dia kemudian melihat ke arah 7 anggota tim persiapan, yang dipimpin oleh Bei Bei. Di pertandingan pertamamu, kamu menunjukkan lawanmu seberapa kuat Akademi Shrek. Agar lebih akurat, Anda meningkatkan reputasi Shrek lebih jauh. Saya telah mengamati pertandingan akademi lain selama beberapa hari terakhir, dan mendengarkan reaksi yang ditimbulkan oleh pertempuran pertama Anda. Efek yang Anda semua capai jauh lebih baik daripada yang bisa kita harapkan. Akademi Shrek kami telah menjadi manifestasi misterius dan kuat di mata akademi lain. Mereka tidak tahu apa kekuatan sejati kita, sementara Huo Yuhao jelas menjadi pusat perhatian. Terlebih lagi, berkat pertunjukan yang dirancang oleh Yuhao dan saya sendiri pada hari itu, dia menjadi pemimpin tim di semua mata mereka. Untuk kita, sudah seperti itu, kata Bei Bei sambil tersenyum. Huo Yuhao tersipu ketika berkata, kakak senior, tolong berhenti bercanda. Selemah saya, bagaimana saya bisa menjadi pemimpin? Meskipun kekuatan jelas merupakan atribut terpenting dalam turnamen ini, tidak semuanya tergantung padanya. Bei Bei dengan tegas menjawab, bukankah kinerja Anda di pertandingan pertama benar-benar luar biasa? Siapa di antara mereka yang duduk di sana bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada Anda? Saya tidak berpikir bahwa bahkan 3 siswa dari halaman dalam bisa mengalahkan mereka dengan satu gerakan seperti yang Anda lakukan. Ma Xiaotao tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan Bei Bei benar. Penampilan Anda hari itu sungguh luar biasa. Meskipun kultivasi Anda tidak setinggi itu, bahkan kami harus mengakui bahwa keterampilan jiwa Anda benar-benar luar biasa terutama ketika Anda menggunakannya memainkan trik. Huo Yuhao akan selalu merasa malu setiap kali dia dihadang oleh Ma Xiaotao. Namun, Wang Dong di dekatnya pasti tidak akan. Saudari senior Ma, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Yuhao memainkan trik? Bukankah apa yang dia lakukan demi membiarkan akademi menang? Ma Xiaotao tersenyum sebagai jawaban, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat dengan ambigu ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong. Wang Yan melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang diam. Dia kemudian melanjutkan, selama 2 hari terakhir ini, saya telah dengan cermat memeriksa pertandingan antara akademi lain. Babak eliminasi pertama ini hanya bisa digambarkan sebagai sengit. Tidak ada akademi lain yang menang semudah kami. Bahkan Akademi Teknik Sun Sol Imperial Moon sedikit berjuang dengan lawan-lawan mereka. Mereka butuh sekitar 10 menit untuk menyimpulkan pertempuran mereka. Ini berarti bahwa kita pasti akan memiliki cukup waktu untuk menghemat dan memperkuat energi kita. Fase putaran turnamen akan dimulai besok. Bahkan, daftar pertarungan untuk round robin sudah keluar. Tampaknya telah disusun berdasarkan urutan tim yang melewati babak penyisihan ini. Tujuan saya berikutnya adalah membuat rencana untuk pertandingan besok. Setelah pengalaman mereka dengan tangan maut dan telah mendengar instruksinya sebelum pertandingan pertama turnamen, bahkan 3 siswa dari halaman dalam telah sepenuhnya menerima Wang Yan sebagai guru utama tim. Wang Yan berkata, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao adalah murid saya, karena itu saya tahu sedikit tentang kemampuan mereka. Namun, saya tidak tahu banyak tentang kalian berempat. Saya harap kalian semua bisa memberitahu saya tentang keterampilan jiwa Anda, karena itu akan berdampak pada rencana yang akan saya atur untuk pertandingan itu. Biasanya, keterampilan jiwa adalah rahasia terbesar Master Jiwa.
Namun, situasinya tidak sama di dalam akademi, apalagi sekarang mereka berada di malam menjelang pertandingan penting. Oleh karena itu, normal bagi Wang Yan untuk mengajukan pertanyaan ini. Bei Bei mengangguk dan pergi dulu untuk memberi contoh sebagai pemimpin tim mereka. Dia berkata dengan nada serius, "Aku memiliki total 4 keterampilan jiwa. Guntur naga cakar, petir keras, guntur ganas, dan kepala naga guntur." Setelah itu, ia dengan hati-hati menjelaskan karakteristik keterampilan jiwanya dan penggunaannya. Kemudian, giliran Su Sanxi dan Jiang Nanan. Su Sanxi dianggap sebagai siswa nomor 1 di halaman luar bersama Bei Bei, dan 4 keterampilan jiwanya memperluas cakrawala semua orang. Adapun Jiang Nanan, keterampilan jiwanya juga cukup bagus. Secara khusus, jika dia menggunakannya dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka pasti akan meninggalkan kesan mendalam pada lawan-lawannya. Akhirnya, giliran He Kaito. Dia juga seorang leluhur jiwa seperti yang lainnya. Kaito, mengingat fakta bahwa kamu adalah seorang insinyur jiwa, biasanya tidak perlu menanyakan tentang keterampilan jiwamu. Namun, situasi saat ini agak istimewa. Kita harus menggunakan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Jika memungkinkan, bisakah Anda memberitahu kami tentang jiwa bela diri Anda? Wang Yan bertanya kepada He Kaito. Kaito mengangguk, tetapi dia memiliki ekspresi malu di wajahnya ketika dia berkata, "Sebenarnya, bahkan jiwa bela diri saya memiliki kegunaan tertentu. Tapi saya yakin tidak ada di antara Anda yang mau menggunakannya. Itu sebabnya saya tidak repot-repot menunjukkannya." Ketika Huo Yuhao mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba teringat saat dia melihat He Kaito dengan benda panjang dan hitam di mulutnya. Ekspresinya segera menjadi agak aneh. Wang Yan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, semuanya ada gunanya. Ayo, mari kita lihat jiwa bela diri Anda yang unik." He Kaito melihat sekeliling dan, kurang percaya diri, berkata, "Kamu tidak boleh tertawa." Ma Xiaotao mengangguk dengan serius dan menjawab, "Baik. Kami tidak akan menertawakanmu. Sekarang cepat, jangan buang waktu lagi. Ayo, tunjukkan pada kami keterampilan jiwa Anda ini." Wajah gelap Kaito memerah ketika dia berkata, "Ayah ini memiliki cerutu yang tebal." Ma Xiaotao tercengang, dan dia segera menjadi marah. "Apa yang baru saja Anda katakan?" Namun, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan amarahnya, ketika 4 cincin jiwa, 2 kuning dan 2 ungu, tiba-tiba muncul dari bawah tubuh He Kaito. Cincin jiwa pertamanya menyala, dan benda hitam dan panjang yang pernah dilihat Huo Yuhao muncul kembali di tangan Kaito. Kamar segera menjadi sunyi. He Kaito melihat sekeliling, dan kecuali Huo Yuhao semua orang tercengang. Dia dengan cepat berkomentar, "Kamu tidak boleh tertawa. Anda berjanji tidak akan melakukannya." Seluruh ruangan langsung meledak menjadi tawa. Semua orang mulai tertawa, bahkan Wang Yan tidak terkecuali. Ya, itu memang benar-benar unik. Jiwa bela diri He Kaito adalah unik sampai-sampai tidak ada yang mengharapkannya. Mereka tertawa sangat keras sehingga suara itu bahkan bisa terdengar di koridor di luar. Tawa mereka kebetulan didengar oleh pemimpin tim utama Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, Marulong, yang kebetulan melewati koridor. Ekspresinya langsung berubah ketika dia mendengar mereka. Kenapa orang-orang dari Akademi Shrek ini tertawa begitu keras? Round Robin akan dimulai besok. He Kaito menjadi marah karena rasa malu yang dia rasakan. Dia memukul balik dengan keras dengan segera memasukkan cerutu panjang yang dia pegang ke dalam mulut Su Sanxi yang terbuka lebar. Wajah tersenyum Su Sanxi segera menegang. Kemudian, semburan api muncul entah dari mana di ujung jari He Kaito yang memegang permainan, yang memicu ujung cerutu lainnya.